Sorry, sorry. Halo? Oke. Hmm. Ini ribut nggak? Suara aku masuk nggak? Suaranya Kenny? Halo, halo, Ah, ya, ya. halo. Ya, Ya, oke. aman Pak suaranya. Nggak, kamu dengar ada ribut di belakangku nggak? Nggak ya? Oh enggak kok Pak, enggak ada noise kok Pak, aman Nggak aman. ada noise. Nggak ada kayak kayak itu. Kayak apa? Ini aku automatic recording. Nanti saya cut aja sendiri. Gak apa-apa, langsung dimulai aja. Biar. Yang Rayon dulu ya. Rayon satu. Oke, saya ulang dulu ya. Atau di setting dulu. Mau layarnya disiapin dulu. Oke, wait, bentar Pak. Oke, nggak masalah. Lalu sambil setting saya rekaman aja ya. Ya, Oh ya, ini oke. saya send request dulu ya Pak. Send request Ya isi. udah. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Sebentar, ada angin keras dekat rumahku. Oke, saya ulang dulu. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Siang hari ini kita mau lakukan rekaman untuk Teaching Innovation Grant 2026. Siang hari ini saya bersama Pak Kenny akan ngajarin sedikit tentang Rayon. Rayon itu open source, sorry, software untuk pengganti AutoCAD gitu atau pengganti untuk master plan. Jadi ini bisa membantu untuk rekan-rekan yang kerja master plan untuk bersama-sama, gitu ya. Oke, saya berikan waktu sekitar 25 menit ya untuk Pak Kenny bisa cerita-cerita dulu. Oke, silakan. Bentar ya. Oke. Oke, jadi perkenalkan lagi, nama saya Kenny. Saya sekarang mahasiswa S2 di Petra. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit terkait tentang rayon. Jadi seperti apa yang dijelaskan sama Pak Bunde, Ryan tuh seperti AutoCAD, tapi dia tuh bisa kolaborasi. Jadi gambarannya seperti Canva. Jadi kita langsung saja. Jadi anggapannya ketika kita masuk Ryan, kita new project, kita tuh akan diberi kanvas kosong seperti ini. Lalu ini seperti biasa, seperti AutoCAD biasa, kita masukkan gambar petanya gitu. Lalu mungkin ketika kita sudah mendapatkan petanya, kita mungkin mau menandakan lagi ya. Mungkin kita hanya mau beberapa bagian saja. Dan mungkin saya akan jelaskan dulu ada tool apa saja di Rayon. Jadi pertama ada Elements. Di Elements sendiri itu ada Wall, Opening, Zoning, sama Zone Divider. Lalu ada Shapes, itu ya model. Ada Polyline, Line, Arc, Curve, Circle, dan juga Rectangle. Kemudian ada Annotation, ada Dimension, ada Leader, Arrow, Text, Text juga. Kemudian ada editing tools, ada copy, move, offset, flip, group, dan lain-lain. Kemudian ada block action, ini mungkin akan jarang dipakai. Lalu ada layout, ini buat hasil akhirnya nanti, yang sudah advance. Dan juga ada utilities. Mungkin teman-teman yang sudah pernah memakai AutoCAD, mungkin akan merasakan bahwa ini bisa hampir dibilang 11-12, sangat mirip dengan AutoCAD. Oke, pertama kita akan masuk di sini dulu. Mungkin ketika saya ini, mungkin ketika teman-teman ingin, oh di sini saya ingin kotak, saya nggak ingin bulat, itu kita bisa ubah. Pertama kita ke shape dulu, kita ke rectangle, lalu kita bentuk modelnya, misal segini ya, misal segini sebagai contoh saja ya. Oke, lalu kemudian sudah kita trim, kita blok semua, lalu kita bisa otomatis trim gitu. Jadi misalnya ini bisa kita atur gitu. Tapi itu jika nanti ingin bentuk 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 aja ya. Ini karena sebelumnya sudah saya bentuk lingkaran, jadi saya akan pakai lingkaran. Kemudian di sini ini sebagai setnya dulu, konteksnya dulu. Ini tuh di Jalan Undaan, di Panti Undaan. Itu di dekat sih. Jadi di sini ada Jalan Undaan. Setnya tuh berada di sini setnya. Jadi ada Panti Werda dan juga ada Panti Asuhannya. Mungkin kita akan bagi menjadi blok dulu.
Dimana kan ada dua blok, ada dua zona. Itu ada zona buat panti welda dan juga panti asuhannya. Kita zoning dulu mungkin. Kita seperti yang tadi, kita ke elements, lalu kita ke zone. Itu bisa dengan langsung di keyboard pencet Z, tapi biar ini lebih jelas, langsung kita buka aja manual zone gini. Lalu kita nih buat kira-kira saja ya. Mungkin saya akan garis lurus saja biar gampang. Kita coba sebisa mungkin mengikuti polanya ya. Mungkin segini sudah. Lalu kita mungkin beri teks dulu biar nanti nggak lupa ya. Ini kita kasih nama Panti Asuhan Undaan. Ini kecil, kita besarin dulu teksnya. Oke, sudah ada teksnya. Kemudian di sebelahnya kita zoning juga, seperti yang tadi juga sama caranya. Mungkin jika ingin diubah warnanya biar nggak bingung juga bisa. Di sebelah kanan teman-teman ada fill dan juga stroke. Nah, fill itu warna, jadi bisa macam-macam warnanya. Mungkin biar kontras kasih warna biru ya. Dan juga stroke itu ketebalan dari aksirannya juga dan juga garis luarnya. Mungkin coba ditebalkan ya. Kita ikuti lagi polanya sini sama. Nah, jadi itu lihat bedanya ya. Jadi di sini mungkin nggak terlalu kelihatan sih, tapi jika di zoom ada garis ini kelihatan lumayan tebalnya jauh. Lalu kita kasih nama di sini tuh kita buka lagi, kita teks, kita kasih nama Panti Werda Undaan. Sama seperti tadi, kita mungkin besarin dulu teksnya biar ini, besaran ya, 5.000 besaran, kita coba 2.000. Mungkin jika teksnya ingin diubah, oh silakan juga bisa. Jadi di kanan ini anggapannya kayak editing toolsnya ya. Jadi ada macam-macam. Jadi bisa di mirror juga, bisa di flip, bisa di rotate. Jika mungkin side-nya mungkin bentuknya memanjang, susah buat. Jika horizontal, di vertikalin bisa. Lalu bisa di koordinatnya, itu jangan dipakai sih. Lebih gampang langsung di otomatis, otomatis saja. Kemudian buat fontnya bisa diubah juga, bisa di medium. Tapi kita pakai yang tadi aja. Lalu kita besarin lagi ya, 2.500 biar ini. Oke. Nah, ini juga kita besarin tadi 2.500. Oke. Jadi sudah kelihatan ya teman-teman, ada dua site, ada panti Werda dan juga panti asuhan. Kemudian, bentar saya lihat mood dulu. Kemudian kita Sorry, bisa, mungkin sorry saya salah dulu ya Pak ya. Gimana caranya sharing file ini supaya bisa dikerjakan bersamaan? Mungkin itu juga penting oh ya, sebelum sebelum jadi masuk ke jika, detail misalkan gitu ya. Thank you. oke, jika mungkin teman-teman sekalian sudah ingin membagikan ini, itu kita bisa ke di kanan sini ada workspace dan juga share. Kita share dulu, kita share kayak seperti biasa. Ini buat rekan-rekan yang sudah pernah join di layanan ini ya. Dan kita bisa public ini, kita copy. Atau mungkin jika teman-teman tahu emailnya, langsung di invite aja. Jadi bisa misalnya ada email apa gitu, langsung di invite. Nanti dia muncul di emailnya teman-teman gitu. Jadi bisa kolaborasi kerjanya. Karena di sini saya yang kerja, teman-teman nggak ada yang di sini, jadi saya yang kerja sendiri ya, gitu. Jadi itu untuk zoning dan juga buat kerjanya. Dan jika teman-teman sudah mungkin ada sudah kerjanya barengan ya, itu kita bisa bagi tugas. Misal, ini kan saya kerja semua ya anggapannya ya. Saya yang zoning, saya yang buat ini, saya yang memetakan petanya. Jika mungkin kita kolaborasi dengan rekan atau teman kita, itu kita langsung bisa bagi tugas. Jadi ketika semisal saya kerja yang Paniwerda, saya zoning Paniwerda, itu teman-teman juga bisa mungkin semisal mungkin bisa ngerapiin.
outline-nya ini, mungkin ada yang mau ditebalin, itu bisa. Jadi kita nggak harus menunggu satu-satu, kita nggak harus kayak, oh aku kerja dulu, nanti aku kirim filenya ke teman-teman rekan, baru dia lanjutin. Ya itu technically bisa, tapi itu nggak akan memaksimalkan rayon. Karena rayon tuh, seperti yang saya bilang, seperti Canva, dia tuh bisa kerja real time bersama rekan atau teman sekalian. Mungkin jika banyak orang mungkin akan ngelek-ngelek dikit itu wajar ya. Tapi jika kerjanya bisa terarah dan terkoordinasi dengan baik, itu bisa dilakukan dengan efektif juga kok pekerjaannya. Jadi waktu itu ketika sama rekan saya itu juga sama, kita bagi-bagi tugas, itu bisa menghemat waktunya yang cukup banyak dan juga akan lebih efektif dalam manajemen waktunya gitu. Itu mungkin sekilas buat Oke. ininya dulu, buat Em, kasaran dulu. mungkin kalau bisa dicontohkan aja eh, bikin di apa salah satu masa di panti asuhan itu misalkan contoh kamar tidur yang sebelah belakang itu misalkan yang paling kanan Oh, atas sorry yang paling kanan atas. Nah, misalkan itu coba dibikin ada pintu atau denah mungkin sedikit aja. Trial aja sedikit. Bisa nggak ya? oh ya, bisa kok ya. Hmm, Sebentar ya. nggak apa-apa. Take your time. Oke, mungkin di area sini ya, Ya, yang di kotak area itu aja sini kanan nggak usah sini. gede-gede. Heeh. Itu Denah seperti yang sama tadi, pintu. hmm, Iya, oke, ada thanks. kita ada elemen dulu ya yang pasti ya. Ada wall, opening, zone, dan divider. Di wall sendiri itu kita bisa mengutik di kanan sini ada wall, dan thickness, fill, dan stroke. Nah, kita di thickness berarti ketebalan tembok kita ubah 150 pada umumnya saja. Untuk feel-nya kita kosongkan saja kali ya. Mungkin coba ya sebagai acuan saja. Di sini kita buat dulu wall-nya. Misalnya kita buat sebuah ruangan dulu ya. Misalnya ini anggaplah ini sebuah ruangan lah ya. Lalu kita bisa taruh opening. Opening itu ya opening bisa pintu, jendela. Kita bisa lihat. Jadi di sini di library-nya tuh sudah menyediakan sangat banyak sih, bukan cukup banyak lagi ya. Sangat banyak opening dan kita bisa milih saja. Di sini ada revolve door, ada pintu pada umumnya juga. Lalu teman-teman bisa pilih mana yang menurut teman-teman tuh paling oke. Di sini juga bisa mungkin jika ingin membuat potongan atau tampak nanti juga bisa. Di sini nanti juga ada di sini juga ada banyak. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk sekarang saya akan pakai yang paling ada aja, paling atas. Lalu kita pencet, kita langsung open saja. Nah, nanti dia otomatis langsung gitu. Dia otomatis bisa langsung buat openingnya. Jadi teman-teman nggak perlu men-setting lagi kayak mengkat lagi temboknya itu nggak perlu. Karena jika sudah langsung, misalnya di sini ya. Nah, kita langsung bisa ini, kita langsung bisa kepotong wallnya dan kita bisa orientasinya kita tentuin. Misal, saya mau dia buka ke dalam. Nah, sudah jadi teman-teman. Jadi langsung terbuka dan bisa dibilang cukup detail. Ada kusennya, ada dosungnya gimana juga. Kemudian kita coba wall lagi ya. Kita wall lagi. Kita mungkin mungkin kita coba misalnya ini ada kamar mandi misal, semisal ya. Ini kamar mandi. Ini bentuknya masih halus nggak apa ya. Ini cuma sebagai contoh saja. Misalnya di sini kamar mandi semisal kita buat zoningnya dulu ya. It's wait. Di sini kamar mandi. Lalu kita kasih pintu lagi sama mungkin kita samakan saja biar cepat. Lalu di sini ada misalnya ada bedroomnya mungkin di sini. Dan Sorry, mungkin saya kita juga nanya. mau naruh ah, ah, jendela mungkin. sorry, saya nanya dulu. Berarti nggak bisa Hmm. kayak AutoCAD kan offset 300 gitu, nggak bisa ya? Dia belum bisa mengatur jarak 500 Oh, gitu, belum bisa ya? bentar ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bisa, Bisa bisa ya? kok. Ini Oh, nggak apa-apa. jika dilihat kanan lagi, Iya, ada ya. offset juga di sini. Ada Misalnya juga offset offset ya. berapa? Misal 500.
Misalnya sini 500 itu bisa juga. Nah ini, tapi ini kan em, Oh, ngasal apanya ya, geser. Iya, iya, nggak iya, iya. nentuin ya. Nah, Hmm. Hmm. kalau mungkin It's ngomong okay, it's langsung, okay. oh mungkin di sini ada asrama mungkin, mungkin asrama Hmm. mungkin kayak semacam ya. Asrama mungkin bakal banyak apa banyak kamar mungkin. Hmm. Ini bisa langsung di copy juga. Nah ini kita balikin dulu. It's ini bisa copy langsung. Kita copy, copy di mana? Misal di sini ya. Nah, ini, oh ini dananya bukan besar. Jadi bisa gini mungkin biar kerjanya efektif, mungkin biar Hmm. teman-teman nggak klik 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 pencet opening terus, itu bisa di copy langsung juga Hmm. gitu. Oke, oke. Jadi cukup efektif. Mungkin jika masih pertama kali mungkin ya pasti akan ini ya, Kaku pasti ya. akan nggak biasa dengan coding dengan shortcut dan juga mungkin copy-copy itu juga nggak apa-apa. Jadi sama aja, mungkin akan lebih lama dikit, tapi in the end kan hasilnya juga sama gitu. Lalu mungkin kita kasih opening lagi, mungkin kita ganti apa sih? Misal window, bentar ya. Oh, kita coba window, mungkin di sini ada window, kita window ya, window. Terus kita copy lagi, kita copy lagi. Jadi juga bisa langsung gini. Jadi kayak Hmm. mungkin ini kan emang nggak ini apa masih belum ini kan juga Akurat. masih Hmm. baru bikin juga. Iya, iya. Tapi It's mungkin okay. teman-teman bisa dapat gambarannya ya. Jadi Hmm. dari rayon sendiri tuh juga cukup mudah dalam membuat denah. Jika ingin mungkin eksplorasi ruang, eksplorasi bentuk juga kalau bentuk mungkin kurang ya. Eksplorasi denah itu sangat mudah dan juga cukup cepat jika teman-teman sudah hafal dengan shortcutnya itu akan sangat membantu juga. Jadi teman-teman mungkin bisa buat variasi-variasinya dan mungkin jika teman-teman terbiasa dengan Photoshop atau Adobe gitu, ini ada layersnya. Jadi teman-teman bisa meng-layer. Jadi misalnya saya buat layer baru, misalnya Alt 1, Alt 2 ya. Nanti bisa nih ditimpah, kita bisa membuat alternatif dua. Jadi kita bisa membuat layernya banyak. Jadi biar mungkin ada beberapa kombinasi yang cocok gitu. Tapi itu buatnya sudah terbiasa saja ya. Mungkin buat yang masih Hmm. belum terbiasa, itu buat di satu layer aja nggak apa-apa. Jadi nggak perlu banyak layer juga nggak apa-apa kok. Gitu teman-teman. Oke. Terima kasih. Ini memastikan bahwa tidak untuk 3 dimensi ya. Jadi rayon untuk 2 dimensi aja ya. Iya betul. Ha. Oke. Oh ya, mungkin satu lagi untuk exporting. Mungkin kalau waktunya nggak cukup, mungkin kita di video kedua kali ya. Eh, Ya. Kalau ekspor dari file misalkan yang baru yang saya kasih kemarin itu diekspor masuk ke sini, kira-kira bisa cukup nggak dalam 5 menit penjelasannya? Export Hmm. file. Oh sebentar saya cari filenya dulu waktu itu ya. Kalau gitu stop aja nggak apa-apa. It's okay. Ya stop dulu. Jadi ini kita video Sebentar. pertama ya. Jadi rekan-rekan kita ada 2 sampai 3 video nanti. Gimana caranya input file dan sebagainya ya. Oke. Saya rasa kita cukup ya. Kita stop recordingnya ya. Oke.